Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sheryl Eza Aulia dengan NIM D112411065 Prodi Teknik Informatika dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi singkat terkait penggunaan IoB atau Internet of Behavior untuk dijadikan solusi dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Adapun beberapa topik yang akan saya jelaskan diantaranya seperti poin-poin yang sudah tertera pada layar. Oke, langsung saja untuk topik pertama adalah identifikasi masalah. Alasan mengapa saya memilih masalah lingkungan adalah karena masalah lingkungan atau kerusakan lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, dan juga perubahan iklim ini memiliki dampak jangka panjang yang sangat besar terhadap keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup kita. Kesehatan manusia juga dapat terganggu karena polusi yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan, juga pencemaran air yang dapat menyebabkan infeksi dan keracunan, dan masih banyak hal buruk lainnya. Maka setidaknya perlu pencegahan dari masyarakat sendiri dan juga tindakan lanjut dari pemerintah. Oleh sebab itu, kita harus mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini agar generasi mendatang bisa hidup dengan lingkungan yang lebih sehat. Salah satu caranya adalah dengan bantuan teknologi IoB. Teknologi yang pertama dari IoB ini adalah IoT atau Internet of Things. IoT ini dapat digunakan untuk pengumpulan data dari berbagai tempat dan juga platform secara real time. Pemanfaatan ini bisa menciptakan smart city yang lebih efisien, bersih, dan juga ramah lingkungan. Yang kedua ada cloud computing. Cloud computing ini berguna untuk nantinya menyimpan data yang tanpa batas. Juga bisa diakses kapan saja, dari mana saja, dan juga memungkinkan backup data otomatis serta pemulihan data yang cepat, sehingga bisa meminimalisir risiko kehilangan data akibat kerusakan pada perangkat. Dan yang ketiga ada AI dan juga machine learning. Nah, algoritma kedua teknologi ini bisa digunakan untuk menggantiin tugas-tugas manual yang biasanya dikerjain oleh manusia, kayak menganalisis data besar dengan cepat, mengidentifikasi pola perilaku, dan juga pengambilan keputusan yang lebih tepat, sehingga bisa mengurangi kesalahan yang biasanya dibuat oleh manusia seperti ketidaktelitiannya. Selanjutnya, kita masuk pada penjelasan alur kerja dari ide solusi yang sudah dibuat. Yang pertama ada pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini akan ada beberapa jenis data yang diambil seperti kualitas udara, suhu, polutan, dan kelembaban. Nah, caranya itu kita akan menempatkan alat IoT ini berupa sensor di lingkungan dan di berbagai titik tempat. Nantinya sensor ini itu akan mendeteksi keadaan lingkungan secara real time. Selain itu juga kita dapat mendeteksi kebiasaan atau perilaku pengguna melalui smartphone-nya. Bisa dilihat dari pencarian di berbagai media sosialnya. Yang kedua lanjut ke penyimpanan data. Nah, informasi data yang udah dikumpulin dari berbagai tempat dan juga platform ini nantinya akan disimpan pada cloud storage untuk memungkinkan pemrosesan dan integrasi data dengan skala yang lebih besar. Penyimpanan data pada cloud ini juga untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga, masuk ke tahap analisis dan pengolahan data. Data yang sudah tersimpan pada cloud ini nantinya akan dibaca, dianalisis, dan dilihat polanya oleh algoritma AI dan juga ML atau machine learning, seperti membaca keadaan yang sering terjadi di lingkungan, juga kebiasaan perilaku pengguna. Tujuannya ini agar sistem nantinya dapat membuat rekomendasi tindakan lanjutan yang akan diberikan melalui mobile apps atau website. Yang keempat, ada hasil analisis dan tindakan sistem. Setelah sistem membaca pola data ini, sistem akan membuat tindakan dengan memberikan peringatan dalam bentuk notifikasi kepada pengguna dan juga pemerintah. Yang kelima, ada pemberitahuan kepada pemerintahan dan masyarakat. Nah, peringatan atau notifikasi tentang lingkungan tersebut nantinya akan dikirim melalui mobile apps atau website, sehingga masyarakat bisa mengurangi aktivitas di luar jika kondisi lingkungannya memang sedang tidak baik. Dan pihak berwenang juga bisa menginformasikan melalui berita pada media TV. Selanjutnya ada feedback untuk masyarakat. Nah, untuk warga atau wilayah yang telah mengikuti atau berkontribusi besar dalam kegiatan ini akan diberikan penghargaan oleh sistem tersebut, dapat berupa insentif atau penghargaan lainnya. Yang ketujuh adalah penyesuaian dan kebijakan lanjut dari pemerintah. Yang terakhir ini pengambilan kebijakan lanjut dari pemerintah atau lembaga untuk menyesuaikan kebijakan berdasarkan data terbaru serta hasil pemantauan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada manfaat dari sistem yang dibuat. Yang pertama bagi pengguna ini jadi peningkatan kualitas hidup, peningkatan keamanan lingkungan, dan rekomendasi personal. Bagi masyarakat umumnya, manfaatnya itu lingkungan jadi terpantau lebih akurat, tindakan tepat dari pemerintah, perbaikan kualitas udara dan kesehatan masyarakat, serta partisipasi publik yang lebih aktif. Dari sistem ini pastinya ada tantangan juga kan.
Nah, beberapa tantangannya diantaranya adalah privasi dan keamanan data, kesenjangan akses teknologi, manipulasi perilaku, dan pengaruhnya terhadap kebebasan pribadi. Untuk itu, saya melakukan usulan untuk mitigasinya. Yang pertama itu melakukan protokol end-to-end atau enkripsi data, pengaksesan teknologi melalui aplikasi mobile yang bisa diakses oleh masyarakat, dan yang ketiga adalah penjelasan tentang rekomendasi kepada masyarakat, juga memberikan kontrol penuh atas bagaimana data mereka nantinya digunakan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.